di balik teroris yang sangat radikal itu biasanya memang ada istri yang jauh lebih radikal dari suaminya. Waduh, jadi ini di balik keberhasilan suami ada istri yang juga mendukung, itu pepatah yang sangat dipakai di sini rupanya ya. Iya, iya, dan mohon maaf Bung David, memang postulat pelaku bom itu sebenarnya adalah orang tidak akan berani melakukan amalia bom bunuh diri kalau tidak klop dengan istrinya. Istrinya seharusnya menjadi cooler system terhadap ideologi yang dipahami. Nah, ini kebetulan sama, dan yang mendorong justru istrinya ini. Ya, ini syukurlah kita dapat kabar baik ini bahwa ada penangkapan untuk pengungkapan terduga pelaku bom Astana Anyar ya. Ini kalau menurut Anda, tapi kenapa ini agak cukup lama ya prosesnya? Apa yang menyulitkan? Ya, karena memang ketika kejadian bom Astana Anyar itu ada beberapa puzzle yang sulit disatukan. Ada beberapa missing link yang memang membuat teman-teman di Densus pada saat itu berpikir kok bisa gitu. Ini bagaimana kok bisa tiba-tiba ada bom meledak di Bandung, sementara dari hasil temuan beberapa informasi intelijen, pergerakannya ini beberapa kali terhubung dengan kelompok Jawa Tengah. Nah, puzzle-puzzle yang kemudian berusaha disatukan itu, akhirnya ditemukan kesimpulannya hari ini bahwa ternyata bom itu memang dibuat di Jawa Tengah, tepatnya di Boyolali. Nah, ketika temuan itu sudah mulai terkuak, mulailah dipetakan oleh teman-teman di Densus itu hingga akhirnya terjadi penangkapan hari ini. Kalau menurut saya, ini adalah bukti bahwa ketika suatu kasus itu terjadi, teman-teman di Densus itu memang tidak berhenti untuk terus melakukan penyelidikan-penyelidikan hingga akhirnya ditemukanlah jaringan ini yang semuanya berada di kota Soluraya ini. Di Soluraya, bukan di kota Solo, tapi di Soluraya, yaitu di Boyolali, di Surakarta, dan juga di sekitaran Sukoharjo, Kertasura, dan sebagainya. Baik, kalau kita runut sedikit, itu penangkapan yang 5 terakhir ini, yang terbaru ini, mereka sangat dekat waktu penangkapannya ya. Itu clue-nya dari mana asal muasalnya sampai Densus 88 bisa mengetahui bahwa ini adalah pelaku atau jaringan JAT yang kemudian dibalik dari pelaku pemboman di Astana Anyar? Ada database yang sebenarnya dimiliki oleh Densus tergantung dari jenis bomnya, jenis picunya. Jadi kalau di dalam dunia teror itu ada namanya bom maker. Nah, masing-masing bom maker ini punya signature bom, punya ciri-ciri khusus. Jadi kalau switchingnya bentuknya seperti ini, oh ini berarti dibuat oleh kelompok yang sana. Kalau switchingnya model seperti ini, oh berarti ini dibuat oleh kelompok yang kelompok B, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketahuannya dari mata rantai ini ditemukan dari berbagai petunjuk, misalnya sepeda motor yang dipakai oleh Agus Muslim. Dan kemudian ditemukan juga beberapa gerakan-gerakan yang terekam secara IT, secara intelijen dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat. Hingga akhirnya ditangkaplah satu orang yang ternyata memang pembuat bomnya. Ini yang si S ini ya? S Ternyata, itu ya? Ya, yang ditangkap pertama justru pembuat bomnya. Dan ketika diperiksa dia mengaku semua bahwa dia didukung oleh beberapa orang. Nah, beberapa orang inilah yang kemudian ditangkap secara berentet dalam 1 minggu terakhir ini, termasuk salah satunya adalah istri dari pelaku bom bunuh diri di Astana Anyar, tersangka AS yang sudah almarhum. Nah, ini semua adalah mata rantai, setidaknya mereka terlibat, mengetahui, ikut mendorong dan mendukung aksi bom bunuh diri ini. Baik, kalau tidak salah polisi juga menyampaikan bahwa S ini adalah murid dari Dr. Azhari, begitu ya? Secara langsung tidak, Bung David. Secara langsung dia ini mendapatkan salah satu ilmu cara membuat bom ini dari salah seorang murid langsung dari Dr. Azhari Hussein. Nah, cuma memang anak ini meskipun hanya lulusan sekolah tingkat pertama dan dia profesinya tukang jahit, dia melakukan inovasi-inovasi kekinian terhadap bom yang dibuatnya. Makanya apa yang terjadi di Astana Anyar itu adalah hasil inovasinya dia untuk sedikit memodifikasi dari ilmu-ilmu cara merakit bom dengan old fashion-nya Azhari. Makanya ini menjadi satu keunikan tersendiri bahwa dia juga
menginovasi beberapa bom-bom lanjutan yang zaman dulu tidak ada. Nah, ini menjadi perhatian khusus dari Densus pastinya, karena ada beberapa motif-motif tertentu yang dibuat oleh dia, termasuk membuat bom-bom jenis baru. Nah, ini juga ada salah satu pendalaman yang diwajibkan oleh Kadensus hari ini, bahwa harus terus didalami jenis-jenis bom yang sudah dia temukan, dan dia sudah menyalurkan ilmunya itu kepada siapa saja. Nah, ini menjadi unik memang kasus ini. Ya, menjadi unik. Artinya itu sebabnya kenapa waktu di Astana Anyar itu terjadi pemboman, lalu kemudian mungkin ada tim DVI dan Densus menyelidiki berkas-bekas bomnya itu tidak terbaca itu dari Dr. Azhari ya, karena dia melakukan improvisasi begitu ya? Sebenarnya memang tidak terbaca bahwa ini adalah old fashion style dari jenis bom. Untungnya waktu di Astana Anyar ada satu bom yang terlempar yang tidak meledak. Dari situ kemudian Densus melakukan forensik penelitian bahwa ini model switchingnya lebih identik dengan model-model Azhari. Nah, dari sini kemudian dipetakan, merunut flashback ke belakang ke data-data tahun 2000 sampai 2012, akhirnya diketemukanlah jalurnya kepada tersangka S ini. Karena tersangka S ini ternyata punya kaitan dengan salah satu muridnya Dr. Azhari langsung, yang sudah tertangkap lebih dulu beberapa tahun yang lalu. Nah, dari sinilah pendalaman itu terus dilakukan, akhirnya ketemu tersangka S dan ketemu dengan tersangka T dan seterusnya ini. Oh baik, berarti syukurlah juga bahwa ada bom yang tidak meledak sehingga terbaca juga jejaknya ini dari Dr. Azhari ya. Nah, terus gini Bung Islah, itu kalau dari istrinya sendiri perannya apa istrinya S ini ya? Peran istrinya S ini adalah ikut mendukung dan mendorong kepada suaminya untuk melakukan amaliyah bom bunuh diri. Jadi perlu diketahui, ini adalah suami ketiga dari tersangka R ini. Ini adalah AS ini yang melakukan bom bunuh diri di Bandung ini adalah suami ketiga. Dan suami sebelumnya juga merupakan pelaku terorisme juga, yang kurang lebih sama seperti bom bunuh diri juga. Almarhum AS. Suami sebelumnya juga pelaku bom bunuh diri. Di balik teroris yang sangat radikal itu biasanya memang ada istri yang jauh lebih radikal dari suaminya. Waduh, jadi ini di balik keberhasilan suami ada istri yang juga mendukung, itu pepatah yang sangat dipakai di sini rupanya ya. Iya, dan mohon maaf Bung David, memang postulat pelaku bom itu sebenarnya adalah orang tidak akan berani melakukan amaliyah bom bunuh diri kalau tidak klop dengan istrinya. Istrinya seharusnya menjadi cooler system terhadap ideologi yang dipahami. Nah, ini kebetulan sama, dan yang mendorong justru istrinya ini. Oke, jadi ini adalah suami yang ketiga, dan suami ketiga ini yang melakukan bom bunuh diri. Lalu yang kedua di awal itu juga semuanya melakukan bom bunuh diri kah? Kalau suami yang sebelumnya bukan pelaku bom bunuh diri, tapi terlibat dalam aksi bom sebelumnya. Oke, baik. Berarti kalau dalam konteks terorisme, sebenarnya suami dan istri ini sebenarnya bukan sebagai suami istri yang memang diniatkan dari hati, tapi lebih kepada karena ingin melakukan kegiatan terorisme, begitu ya? Betul. Ini adalah, jadi pernikahan-pernikahan yang sifatnya ideologis secara genetik itu memang banyak terjadi di dalam lingkaran terorisme. Jadi kalau ada suaminya melakukan amaliyah dan mati, itu biasanya pindahnya ke suami berikutnya itu adalah pelaku teror berikutnya. Nah, ini perlu kajian yang mendalam dari kalangan akademisi, karena memang mungkin ya komunitas di dalam kelompok yang penganut ideologi takfir, penganut ideologi teror ini mungkin juga jodohnya itu bisa dibilang komunitas terbatas, sehingga rata-rata memang rangkaian-rangkaian suami dari kelompok-kelompok ini memang ya berputar di sekitar situ-situ aja. Baik, kalau membaca dari apa yang tadi disampaikan oleh Bung Islah, berarti sebenarnya ada mastermind ya di balik orang-orang ini, atau ini hanya sporadis begitu aja? Ada ideologinya, cuma ideologinya ini kan sulit dipetakan, karena biasanya orang-orang seperti kelompok teror seperti ini ideologinya menyerap dari mana saja, tapi dengan jenis ideologi yang sama, yaitu ideologi yang gelisah oleh keimanan, dan dia cenderung mengkafirkan orang yang memiliki pemahaman yang berbeda. Ini adalah ideologi dasar dari kelompok-kelompok teror ini. Nah, ini kelompok ini, tersangka S dan jaringannya ini punya pemahaman yang sama semua. Tidak ada satupun yang berbeda.
termasuk juga pelaku bom bunuh diri di Astana Anyar dan juga istri dari pelaku bom bunuh diri di Astana Anyar ini. Baik, Semua kelompok ini yang ditangkap ideologi ini, yang ditangkap yang 5 orang ini, apakah termasuk pada kepalanya? Nih kalau ular kan ditangkap kepalanya gitu, atau ini masih badannya? Kepalanya belum ketangkep nih. Kepalanya, Fiamnya ini, Amirnya ini adalah tersangka S, justru perakit bomnya ini. Dan saya sudah bertemu dengan dia kemarin, termasuk malam ini, berbicara langsung dengan dia, dan dia betul, dia termotivasi untuk melakukan, membuat bom kepada tersangka AS yang sudah almarhum ini, dengan dorongan-dorongan bahwa orang yang berbeda dengan dia dianggap kafir. Dan mengapa polisi yang diserang? Ya karena polisi dianggap sebagai togut, sebagai kaki tangannya togut, kurang lebih seperti itulah. Rata-rata pemahamannya sama, Bung David. Apakah dari wawancara Anda dengan para tersangka ini ada mereka telah mempersiapkan ada agenda-agenda lanjutan begitu untuk aksi mereka? Betul, betul. Dari hasil olah TKP dan penemuan barang bukti, mereka punya satu bom lagi yang siap diledakkan, tinggal nunggu pengantennya yang belum nemu. Penganten bom bunuh diri yang belum nemu dan rencananya akan diledakkan di Polresta Surakarta. Rencananya di Polresta Surakarta akan ledakan ya? Dan betul. Ini masih akan juga melibatkan sang istri dari pelaku bom bunuh diri sebelumnya begitu untuk kemudian mencari pengantin begitu? Bukan. Istri ini hanya terlibat dalam proses bom bunuh diri Astana Anyar. Istrinya si AS, Muslim ini, Agus Suyatno ini. Tapi mereka itu dengan jaringannya sedang mencari pengantin untuk diledakkan lagi ya? Di Polresta Surakarta. Oh, rencananya kapan itu diketahuinya? Ya sepanjang mereka menemukan pengantinnya, dia akan melakukan peledakan itu karena bomnya sudah siap. Baik. Dan satu catatan yang paling penting adalah selain mereka ini gerah dengan negara, gerah dengan polisi, mereka juga mengharamkan demokrasi. Dari hasil percakapan saya dengan tersangka, dia bilang bahwa demokrasi ini adalah produk togut yang harus dilawan dan tidak boleh terjadi. Saya menyimpulkan bahwa dia juga akan melakukan ini sebelum pemilu mungkin tadinya. Tapi pengantinnya belum nemu. Orang yang siap mati yang belum nemu. Baik. Lalu apakah ada kemungkinan mungkin terduga pelaku lainnya atau mungkin jaringan lainnya yang kemudian juga bekerja sama dengan pihak yang ditangkap ini? Ya, ini sedang didalami oleh Densus pasti. Pekerjaan ini tidak selesai di sini karena proses crackdown dan hunt down ini operasinya sedang berlangsung di Solo, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Masih banyak kemungkinan jaringan ini akan terus berkembang karena memang sebuah bom itu tidak sederhana dalam aksi teror. Biasanya akan melibatkan banyak jaringan, melibatkan banyak ideolog. Nah ini pasti Densus sedang bekerja. Baik. Terbukti dari terungkapnya kasus ini meskipun sudah 8 bulan, baru kemudian ketemu titik simpulnya di Boyolali dan sekitaran Seluraya ini. Ya, syukurlah ini terungkap dan kita berharap juga bahwa Densus 88 juga boleh sukses juga dalam menguak ini ya, sehingga tidak terjadi lagi teror-teror di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bung Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia sudah bergabung di Sido Sore. Salam sehat dan sukses selalu.